digulirkan proyek ini di awal menggunakan narasinya itu B2B. Nah ini kesalahannya karena kemudian diingkari bahwa negara itu dibutuhkan, lalu kemudian menutupi bahwa pada akhirnya toh negara turun tangan. Secara terbuka yang diungkap oleh Doni Oskaria dan kemudian Menteri Keuangan Purbaya. PR-nya sekarang, nah masalahnya hari ini juga Pak Presidennya tidak memberikan perhatian kepada infrastruktur lagi. Dividen BUMN dinikmati oleh Danantara, nggak masuk ke APBN. Nah ketika ada masalah dengan BUMN, harusnya Danantara juga yang tanggung jawab. Nah Danantara nggak mau tanggung jawab ini kan dilempar lagi ke APBN. Harusnya kalau konsisten, ini nggak Menteri Keuangan yang ngomong, harusnya Danantara yang ngomong. Saya akan tanggung tanggung jawab utangnya segala macam. Ini ya, sudah dividennya diambil, bebannya nggak mau diambil. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Bom waktu kebijakan di era pemerintahan Jokowi akhirnya meledak. Dan itu bisa kita lihat di proyek proyek Kereta Wush ya. Kita tahu ada dua informasi yang sudah kita dengar. Pertama, Kepala COO BP Danantara Doni Oskaria mengatakan bahwa terdapat BUMN karya yang merugi ratusan triliun, dan yang kedua keputusan pemerintah lewat Menteri Keuangan Purbaya di mana akhirnya utang Kereta Wush diambil alih oleh pemerintah. Artinya APBN yang akan menanggung hutang-hutang itu. Nah, untuk membahas bagaimana skenario ini dan apa implikasinya terhadap nasib perkereta-apian Indonesia ke depan, kita akan berdiskusi kembali dengan Mas Danang Widoyoko PhD, salah satu expert dari Visi Integritas. Mas Danang, iya, kita pernah ngobrol soal ini. Ngobrol hal ini. Dan dulu saat itu pemerintah masih bersikuku bahwa Kereta Wush akan dibiayai oleh konsorsium. B2B, skema business to business gitu ya. Bisnis, tapi ternyata akhirnya bertekuk lutut. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya ini baru satu bom, nanti ada bom lain yang mulai meletus nih BUMN karena nanti kita bahas berikutnya. Tapi ini yang soal tol ya. Ya menyangkut yang ini kan yang kena ini kan Wika Wijaya Karya ya, dan ternyata kemudian mengerikannya ini juga nyangkut juga ke KAI. Ya. Karena ini salah satu transportasi umum yang vital di Indonesia ya, kereta api ya. Dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ini karena kita saya sendiri konsumen rutin KAI, baik KRL Jabodetabek atau kereta jarak jauh, dan saya kira terancam sebetulnya dengan beban keuangan ini. Tapi pertama bahwa sebetulnya yang perlu diluruskan, ini kan memang waktu proyek ini direncanakan itu kan janjinya itu akan skema business to business gitu ya. Tidak menggunakan dana APBN, dan itu sebetulnya sejak awal tidak mungkin, dan dimanapun juga tidak mungkin gitu ya, itu menjadi bisnis gitu ya, awal menjadi skema. Kalau kita misalnya acuannya ke negara-negara Eropa lah yang sudah punya. Ya pengalaman saya karena saya pernah lama tinggal di Canberra, dan LRT Canberra itu dibangun pada saat yang bersamaan dengan LRT di Jakarta. Gitu. Itu juga selalu ada modal dari pemerintah, dari APBD-nya lah gitu ya. Walaupun tentu sebagian, tidak semuanya ya, karena ada skema public private partnership gitu ya. Jadi sudah ada selalu ada modal pemerintah, ada dana dari APBD, dan dari awal bus ini kan juga ada modal awal dari negara juga. Betul. Jadi melalui penyertaan modal negara, Wika itu awalnya dikasih modal 6,1 triliun. Awal itu pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PT PSBI ini yang ini Wika ketuanya. Lalu kemudian KAI mendapatkan suntikan berikutnya lagi 7,7 triliun juga gitu ya. Jadi sebenarnya dari awal itu sudah ada uang negara dari APBN yang masuk. Jadi nggak mungkin lewat BUMN. Lewat BUMN, nggak mungkin ini menjadi skema B2B. Gitu. Dan memang di banyak negara yang namanya infrastruktur besar itu selalu negara itu masuk gitu ya. Makanya kemudian konsep
public private partnership itu muncul itu karena dari awal tuh negara selalu berperan, cuma nanti dikurangi gitu, dikurangi dengan partisipasi swasta gitu. Makanya itu muncul konsep PPP itu, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau ini terjemahannya ya, gagasan itu muncul karena memang di banyak infrastruktur besar selalu membutuhkan peran besar negara, dan itu mengatasi memang negara harus turun ya, karena kalau diserahkan pasar itu tidak mungkin sepenuhnya jalan. Contoh Dan gimana? nggak ada yang mau danai juga mungkin. Nah kan mudah naik. Kalau mau bisa naik itu aut-autan. Contohnya adalah angkot, problem angkot di mana-mana. Ya. Itu kan di mana negara tidak masuk. Negara melepaskan kepada pasar sepenuhnya. Kota-kota yang terkenal angkotnya parah itu, Bogor gitu, maaf dulu kan kota 1000 angkot julukannya ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu sudah berubah atau belum. Dan di banyak kota itu kan diserahkan ke sektor swasta gitu ya. Sehingga kemudian itu tidak akan optimal. Negara harus masuk gitu. Termasuk kemudian menjamurnya Go-Ride misalnya. Iya, itu kegagalan, sebetulnya kegagalan pasar di sektor transportasi karena negara tidak masuk gitu ya. Nah makanya kemudian negara harus masuk. Tapi masuknya seperti apa? Nah ini kan kemudian menjadi persoalan. Kalau jadi dari janji awalnya itu kan B2B kan. Nah ini yang kemudian jadi persoalan. Nah, harusnya dibilang aja bahwa negara akan masuk, akan mendanai. Nah berapa persen perhitungannya? Berapa banyak porsi negara dan bagaimana pengembaliannya? Berapa persen subsidi dari negara? Kan itu yang harus dihitung sejak awal gitu. Tapi ya. mungkin kala itu ya, Ya. untuk argumentasi itu sebenarnya untuk mengurangi pressure dan penolakan terhadap proyek ini. Iya, karena itu pertanyaannya kan untuk apa? Untuk apa? Apakah betul negara mensubsidi kereta cepat Jakarta-Bandung? Kenapa nggak bikin subsidi kereta di Sumatera atau kereta di Kalimantan? Ya Karena Jakarta-Bandung kan sudah ada sebenarnya. Sudah ada gitu, dan tolnya juga bertambah terus. Apalagi ini tol Japeknya Jakarta Cikampek kan ditambah lagi kan. Berarti kan kemudian itu akan berpotensi mengurangi pengguna kereta cepat ya. Nah ini kan kemudian kalau dulu negara masuk menggelontorkan untuk subsidi, mestinya kan ke tempat-tempat lain. Masih banyak saudara-saudara kita misalnya di Kalimantan itu belum melihat rel Betul. kereta api. Padahal jalannya ya lurus aja dia kan. Iya, tapi kan kereta api mesti punya lebih murah, lebih murah daripada Jakarta Bandung yang bedanya bergunung-gunung ya ini ya. Atau di Sulawesi yang paling baru ada ya kereta dari bandara ya, dari dekat bandara dari ini saya nggak tahu, bukan bandara yang dekat bandara itu. Itu pun nggak berlanjut itu ya. Makassar baru atau saya kurang tahu persis, saya lupa. Termasuk yang di Medan ya, Sumut. Medan kalau itu dari Belanda sudah ada. Bukan yang kereta bandara. Oh iya, bandara itu tuh ada. Medan. Tetapi jaringan kereta di Sumatera itu sudah ada sejak zaman Belanda, dan panjang rel dari Belanda ke Indonesia itu kan menurun sebetulnya, mengalami penurunan gitu. Banyak yang tertimbun juga kemudian. Iya, karena tidak digunakan lagi, lalu kemudian asetnya lahannya diokupasi gitu ya, atau dijadiin jalan gitu ya. Saya ngalami kayak. Kalaupun ada dipakai oleh misalnya PT Bukit Asam untuk mendeploy batu bara kan. Kalau di Jawa yang saya masih ingat ya, karena saya masih mengalami kecil naik kereta. Dari Semarang saya kan lahir di Rembang ya, besar di Rembang. Itu di sepanjang jalan Pantura itu adalah kereta api. Ya. Sekarang jadi jalan raya semuanya gitu ya. Nah ini kan karena di Ambarawa kan juga ketutup tuh. Iya, ya itu ada di mana. Makanya jumlah panjang keretanya itu menurun. Nah makanya kemudian ketika itu digulirkan proyek ini di awal, menggunakan narasinya itu B2B gitu ya, bukan ya ini kesalahannya kemudian. Jadi karena kemudian diingkari bahwa negara itu dibutuhkan, lalu kemudian menutupi bahwa pada akhirnya toh negara turun tangan, dan kemudian kejadian hari ini negara harus turun tangan secara terbuka yang diungkap oleh Doni Iskarya dan kemudian Menteri Keuangan Purbaya gitu ya. Itu yang kemudian kesalahan besar pada perencanaannya. Karena itu tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup partisipatif dan bermakna. Bahkan waktu itu kita melihat ada konflik terbuka antara Menteri Perhubungan waktu itu Jonan dengan Menteri BUMN Rini Sumarno yang memaksakan ini ya kereta cepat ini, dan akhirnya ya
PR-nya sekarang. Nah, masalahnya hari ini juga Pak Presidennya tidak memberikan perhatian kepada infrastruktur lagi gitu ya. Itu yang menjadi ini. Jadi perencanaannya yang sangat buru-buru, tidak mengkalkulasi resiko politik. Resiko politik itu perubahan kebijakan ya. Ya. Mestinya kan tidak sepenuhnya ketika ini direncanakan, ini proyek jangka panjang, belum tentu pemerintahan yang akan datang itu juga menaruh perhatian yang sama untuk infrastruktur. Itu kan harus masukkan ke dalam kalkulasi, artinya harus diikat sejak awal gitu. Yang Negara katanya butuhnya berapa gitu. Yang katanya itu juga sudah ada komitmen dan kontrak politik aja kan sekarang juga nggak ada alokasi anggarannya kan? Ya, IKN misalnya. IKN itu juga nggak ada anggarannya, tapi itu kan tidak, itu kan hanya dalam negeri ya, tidak melibatkan sektor swasta yang lain. Nah kalau KCIC ini kan sebetulnya karena melibatkan dengan perusahaan-perusahaan dari Cina juga gitu ya. Ini yang kemudian jadi ini. Kalau mau diambil contoh yang terbaik ya pembiayaan MRT di Jakarta lah. Jokowi juga waktu itu gubernurnya kan. Tapi kan sejak awal sudah jelas subsidinya sekian, jumlahnya berapa tahun dan itu akan mengikat semua gubernur Jakarta setelah Jokowi gitu kan, dan nggak mungkin membatalkan. Dan mitranya itu. Jepang. Mitranya Jepang sudah begitu jelas ini perhitungannya gitu ya. Nah ini yang kemudian karena sejak awal perencanaan tidak matang sehingga kemudian muncul waktu itu Dan juga pembengkakan biaya. tidak transparan Mas dari awal. Oh ya. Kalau kita lihat skema bunga utang itu kan juga berubah. Berubah karena ada pembengkakan biaya cost overrun. Jadi kalau kita rujuk dari awal ini kan sebenarnya proyek lama yang mangkrak di pemerintah entah di mana tiba-tiba investor Cina bisa dapatin itu, lalu kemudian membuat versi baru yang lebih murah pada waktu itu ya, menawarkan yang lebih murah. Baru belakangan kita tahu lebih murahnya karena memang tidak masuk ke dalam kota. Belum lagi soal teknologi dan lain-lain ya, akhirnya kemudian menjadi lebih murah. Lalu jadinya lebih mahal. Jadi kemudian lebih mahal karena ada pembengkakan biaya, ada malah di sejak awal konstruksinya itu ada pembengkakan biaya yang dari awalnya itu 86 triliun, lalu kemudian membengkak hingga ke 120 triliunan gitu kan. Ini yang Masuk kemudian pembengkakan bunga utang kan? Akibat berikutnya adalah bunga utangnya kan, kewajiban utangnya yang awalnya 50-40 tahun bayar utang plus 10 tahun grace period menjadi 80 tahun kan. Ini yang kemudian menjadi beban pembiayaan ini gitu ya. Jadi kita harus bayar utang 80 tahun nih. 80 tahun untuk kereta cepat ini ya gitu ya. Masih ada nggak itu nanti kereta usnya? Ya 80 tahun saya nggak tahu persis ya. Umur kereta ya, kalau kereta api itu kan harus diganti ya setelah sekian tahun. Betul. Keretanya aja harus diganti. Mungkin 20-30 tahun mungkin masih bisa. Saya nggak ngerti persis teknologi kereta ya. Belum infrastrukturnya. Infrastrukturnya tentu kan? akan ada perbaikan atau kemudian juga harus ada yang diganti. Itu kan selama 80 tahun ada ongkos-ongkos lain tambahan lagi. Jadi cost overrun-nya itu pembengkakan biaya itu nanti akan terus-menerus. Jadi jangan kaget, jadi kita harus fasten our seatbelt. Jadi kencangkan ekarting kan. Karena nanti 80 tahun itu bukan fix gitu ya. Karena ada banyak perubahan-perubahan yang akan ini gitu. Karena ongkosnya itu mahal gitu. Jadi teorinya itu di banyak negara itu harus diakui. Jadi ongkosnya ini besar sehingga negara harus masuk. Kemudian yang kedua, penerimaannya itu bukan hanya dari tiket. Itu nggak akan nutup itu. Ini harus disubsidi. Penerimaan yang lain tuh misalnya kita lihat misalnya penamaan hak nama stasiun. Ya kalau MRT kan ada. MRT sudah ada. Kereta cepat juga ada. Yang Tegaluar Sumarekon namanya gitu. Jadi itu ada TOD namanya, Transit Oriented Development. Jadi mestinya itu kawasan di sekitar stasiun itu menjadi hak eksklusif konsorsium gitu. Tapi ternyata kan enggak gitu ya. Nah saya tuh tadi sempat ngecek gitu kan. Jadi saya melihat ujung dari MRT ini kan di Bandung itu ada, bukan masuk dalam kota ya. Makanya kemudian Cina bisa lebih murah dari tawaran Jepang pada waktu itu. Pertama di stasiun Padalarang dan kemudian stasiun Tegaluar. Kalau kita cek lagi stasiun Tegaluar itu dekat dengan perumahan Sumarekon gitu ya. Saya hitung lagi lewat Google Map jaraknya itu antara stasiun Tegaluar
dengan Sumarekon, gerbang Sumarekon itu kurang dari 3 kilometer. Yang which is jalan kaki aja Iya. itu bisa. Dan Sumarekon bukan milik konsorsium. Oh bukan, perusahaan developer besar. Pemiliknya Susanto Nagaria gitu ya. Pemilik konglomerasi besar yang punya Kelapa Gading, Gading Serpong, Sumarekon Bekasi dan di beberapa Ya, kalau Sumarekon yang lain. Sumarekon Gading Serpong deket lah sini ya. Dekat sini. Kemudian yang Padalarang itu dekat dengan Kota Baru Parayangan. Saya cek lagi di Google Map, itu kira-kira jarak stasiunnya dengan gerbang KBP Kota Baru Parayangan itu hanya sekitar 2 kilometer. Dan itu lagi-lagi bukan milik konsorsium. Bukan, itu milik Liman Group gitu kan. Jadi Siapa yang diuntungkan? nah ini subsidinya tuh pertama lagi. Jadi kita kan kereta cepat tuh subsidi konsumen betul gitu kan. Pengguna mungkin orang kaya nggak semua menggunakan ini kan, nggak semua menggunakan kereta cepat, nggak semua butuh kecepatan kan. Jadi yang orang miskin bisa naik bis atau naik KRL apa kereta KAI yang lama Padalarang gitu ya. Nah bukan kereta Parayangan. Ternyata yang menikmati subsidi ini developer besar. Karena saya yakin nanti teman-teman netizen bisa cek ya. Sumarekon pasti iklannya kan dekat dengan stasiun Tegaluar. Padalarang yang dijual juga akses ke nilainya naik tuh pasti. Nah, kita kurang tahu persis harga tanah, harga properti sebelum dan setelah kereta cepat beroperasi naiknya berapa? Pasti naik gitu. Pasti naiknya cukup luar biasa karena ada yang dijual gitu ya. Dan ya kalau untuk biaya iklan beli nama stasiun ya itu kecil lah ya. Ya, ini subsidi besar untuk grup besar. Jadi kita menyaksikan bagaimana sebetulnya negara melalui infrastruktur justru melanggengkan ketimpangan. Karena ini bukan perusahaan kecil lah. Liman Group dan Sumarekon kan bukan perusahaan kecil. Jadi ini akan membuat mereka akan semakin kaya gitu ya. Harusnya kan di situ yang harusnya itu eksklusifnya milik ini konsorsium BUMN lain lah. BUMN lain gitu ya yang ini gitu. Saya nggak tahu persis apakah di sekitar stasiun konsorsium itu masih punya tanah atau apa yang bisa diutilisasi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya nanti kita ngomong yang lain lagi nih topik yang lain. Di LRT ini di ujung-ujung di beberapa stasiun itu kan ada apartemen milik Adikarya karena itu kontraktornya ya pada waktu itu. Saya nggak ngerti kepemilikannya, nanti kita diskusikan di topik berikutnya ya. Jadi mestinya di dekat-dekat stasiun itu mesti harusnya ada pertokoan lah, perkantoran atau apartemen yang milik konsorsium. Karena dari situ sebetulnya mereka mendapatkan keuntungan untuk membayar utang pembangunan setidaknya ini. Untuk menambah subsidi, subsidi tiket ya. Mengurangi beban utang. Iya betul. Nah ini yang kemudian kita mesti mempertanyakan bagaimana sih perencanaan menentukan lokasi stasiunnya gitu ya. Waktu itu kan juga ganti-ganti tuh. Ganti-ganti. Kadang ke sana. Ternyata di balik ganti-ganti yang untung Liman Group dan Sumarekon ternyata. Kita nggak menuduh ada lobby. Oh iya kita nggak tahu lah. Ya, gitu kita nggak punya bukti. Karena tidak ada bukti juga. Tetapi bahwa Sumarekon mendapatkan keuntungan ya. Itu faktual. Liman Group juga mendapatkan keuntungan gitu ya ininya. Mas terakhir. Kalau Purbaya waktu itu nggak mengatakan utang Kereta Wus akan diambil alih oleh pemerintah, apa yang terjadi dengan PT KAI misalnya? Ini dua topik yang agak kompleks ini. Pertama, mengapa harus pemerintah Purbaya yang ngomong? Kan BIP-NUBI. Rupanya memang terkait ada perubahan. BUMN ini sekarang berada di bawah Danantara. Bukan di bawah Kementerian BUMN lagi. Jadi itu yang kemudian menjadi persoalan. Harusnya nanti ke topik berikutnya soal Danantara nih. Ini kalau ada, kan seluruh dividen BUMN ditanggung dinikmati oleh Danantara, nggak masuk APBN. Nah ketika ada masalah dengan APBN, dengan BUMN, harusnya Danantara juga yang tanggung jawab. Nah Danantara nggak mau tanggung jawab ini kan dilempar lagi ke APBN. Harusnya nggak konsisten, harusnya kalau konsisten, ini nggak Menteri Keuangan yang ngomong, harusnya Danantara yang ngomong, saya akan subsidi, saya akan tanggung tanggung jawab utangnya segala macam. Ini sudah dividennya diambil, bebannya nggak mau diambil kayak itu kan. Tapi dari mana Danantara juga cari duit untuk itu kita topik berikutnya Danantara nih. Makanya laporan keuangannya belum terbit ini. Jadi pusing juga mereka ngurusi ini gitu kan.
sehingga kemudian dikembalikan ke negara atau BPN. Nah, sebab kalau nggak dikembalikan ke APBN, ini kan kewajiban ketika. Jadi ini yang menarik nih, PSBI belum ada laporan keuangannya. Yang kita tahu dari bocoran, dari laporan keuangan PT Kereta Api per 30 Juni itu ketahuan rugi neto PSBI-nya itu 5,13 triliun rupiah kerugiannya itu ya. Di laporan kereta api. Baru beroperasi berapa tahun? Berapa tahun itu belum masih ini gitu ya. Kerugiannya sudah sebesar itu gitu. Nah, kalau nggak ada kucuran dana dari BUMN, harusnya PT Kereta Api yang harus sebagai ketua konsorsiumnya ya menanggung KAI, Wika. Masalahnya KAI masih positif sih laporan keuangannya. Kita ini ya mesti kita terima laporan itu sebagai kebenaran ya, bahwa itu masih positif sampai Juni pun masih positif keuangannya itu ya. Tapi turun sih labanya. Labanya tinggal turun. 340 miliar kalau. Nah, kalau ini teruskan terus kereta api pasti akan merah keuangannya, akan nanggung kerugian dari kereta cepat juga konsekuensinya karena dia bagian dari konsorsium, walaupun yang megang 60%, 40% perusahaan Cinanya. Kita nggak tahu persis bagaimana Cinanya perusahaan dari Cina itu menanggung kerugian ini. Memang sampai hari ini juga nggak ada kepastian soal bagaimana isi dari kerjasamanya itu gitu. Iya, itu yang kemudian ini PSBI juga belum ada laporan keuangannya dan antara belum ada laporan keuangan, jadi kita agak ini ya meraba-raba semuanya. Spekulasi gitu. lah. Spekulasi. Jadi kalau ada salah mohon maaf karena memang tidak ada informasi yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Sudah sekitar 2 bulan kita menunggu Danantara menerbitkan belum ada laporan keuangan. Konsolidasi ya, tapi sampai hari ini belum ada. Iya, jadi itu belum ada laporan yang bisa diakses oleh publik, sehingga kalau tadi pertanyaan Adnan tadi diteruskan, kalau Purbaya yang tidak menyatakan Kementerian Keuangan yang menanggung, ini berarti ditanggung oleh KAI. Kalau KAI yang menanggung artinya tambah banyak. Dikitanya BUMN sakit, nambah. KAI ini masih kondisi bagus, anggotanya kan 4 nih. KAI, Jasa Marga, ini sementara neracanya bagus nih. Wika sudah berdarah-darah nih, Wika sudah merah masalahnya kan. Karena beban yang lain juga ada di dia. Karena dia ada beban di konstruksi, di proyek konstruksi yang lain. PTPN, saya nggak tahu persis karena belum ada laporan keuangan. Laporan terakhir mohon maaf, kalau nggak salah tahun 2023, 2004, 2005 belum ada di websitenya. Ada sih sumber lain, tetapi saya belum sempat cek lagi. Tapi kira-kira itu posisinya minus ya. Posisinya Dan minus. sampai hari ini kita nggak tahu juga apakah sekarang dengan skema manajemen Danantara BUMN ini masih punya wewenang untuk menerbitkan laporan keuangan sendiri gitu atau terkonsolidasi di Danantara. Jadi ada pintu lain sebenarnya untuk publik untuk mengakses ini, walaupun terbatas ya karena itu beda jeda waktu dan juga tentu kita yang bisa referensi yang paling kredibel tentu publikasi perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi Jasa Marga masih mencatatkan keuntungan, lalu kemudian Wika sudah merugi, KAI masih mencatatkan keuntungan, tetapi Wika merugi, PTPN merugi itu ya ini ya. Nah kalau ini tidak diambil oleh Purbaya Menteri Keuangan ya semuanya akan merugi nih. Anggota konsorsium ini menanggung kerugian ini gitu ya. Ini jadi kayak apa ya Mas? Kayak main-main aja gitu. Maksudnya kalau Danantara rugi nanti juga ujung-ujungnya pemerintah akan membantu. Pada akhirnya ini pemerintah ya akan ini. Ketika ada banyak yang bermasalah, pemerintah ambil alih. Ambil alih. Jadi itu tidak bisa dilepaskan. Jadi katakanlah gini, satu diambil alih pemerintah. Direkapitalisasi, Lehman Brothers akhirnya ditutup dan beberapa Dikasih BLBI lah ya. BLBI Seperti Indonesia. Jadi ada namanya BLBI itu namanya BPPN namanya Trouble Asset Recovery Program lah. Nah, mereka punya BPPN-nya zaman Obama waktu itu ya. Trouble Asset Recovery Program menyelesaikan ini. Ada 2 yang kemudian direkapitalisasi, Fannie Mae sama Freddie Mac. Fannie Mae Freddie Mac itu karena perumnasnya
Amerika lah itu too big to fail gitu ya. Akhirnya negara juga yang turun tangan gitu. Jadi negara itu sebagai keniscayaan, walaupun kita sudah privatisasi semua, tetap aja negara akan turun tangan ketika terjadi. Sebab kalau nggak diselesaikan itu akan merembet ke yang lain-lain, apalagi di antara nih. Kalau ini nggak diselesaikan, merembetnya ke bank-bank. Kalau bank-bank kena juga, ini merembet ke sistem perekonomian kita gitu ya. Jadi pada akhirnya kita semua yang ini. Sehingga kemudian dalam ekonomi yang cara ini melihat sebetulnya yang perlu dilakukan bahwa pada akhirnya toh negara yang pasti akan turun tangan. Justru yang dilakukan bukan sekedar mau privatisasi atau milik negara itu bukan nggak masalah. Masalahnya adalah bagaimana negara menyiapkan diri ketika terjadi ada problem-problem seperti itu. Ketika semua merugi, negara akan ambil alih gitu. Entah itu BUMN swasta, negara apa keputusannya apakah dilikuidasi, apakah di merger, akuisisi ataukah diselamatkan, itu kebijakan ekonomi negara. Dan jadi masing-masing punya resikonya gitu. Nah, sehingga kemudian perdebatannya bukan apakah privatisasi ataukah menjadi negara, tapi apa kebijakan negara mencegah ketika ini tidak menjadi merah, ini tidak menjadi bermasalah. Makanya pelajaran dari BLBI itu kan yang paling kelihatan itu kan, yang paling hari ini paling kita lihat dampaknya yang paling terasa ini. Tidak banyak politisi yang jadi komisaris di perbankan. Karena indikatornya sangat ketat. Jadi ada due diligence, ada pemeriksaan latar belakang mereka yang ingin jadi komisaris di perbankan walaupun bank milik negara gitu. Karena apa? Karena pengalaman krisis 98. Nah harusnya BUMN kan seperti itu nih. Karena ini milik negara ya. Jadi negara mengatur dengan ketat gitu ya. Kalau sekarang kan ya itu sirkulasi politik aja. Ya itu yang menjadi persoalan. Nanti kita diskusi topik yang lain tentang manajemen BUMN. Tetapi intinya ini negara memang harus turun tangan. Bahkan sejak awal negara harus masuk ke infrastruktur besar seperti ini. Jangan denial ya. Jangan menutup-nutupi narasinya waktu ini B2B. Padahal dari awal negara juga sudah masuk. Dan sekarang negara justru penting untuk masuk agar kereta api transportasi umum yang strategis itu tidak terdampak. Oke Mas, intinya berarti kebijakan pemerintah juga harus prudent, hati-hati, penuh dengan perhitungan dan perencanaan yang matang, tidak bisa hanya mengandalkan intuisi politik, kepentingan politik, kepentingan politik, atau bahkan wangsit politik. Mas Danang, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, demikian bincang kita dengan Mas Danang Widoyoko PhD, expert dari Visi Integritas. Semoga bermanfaat, jangan lupa share, like, komen di channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.